beberapa tempat itu yang mungkin bukan toko-toko yang untuk bahan pokok itu juga ikut-ikut buka, tetap buka, sehingga apa, hal seperti ini mempengaruhi suasana itu menjadi seperti biasa dan seperti tidak ada apa-apa. Orang juga banyak yang kurang disiplin, mereka duduk-duduk tetap di warung tanpa memakai masker. Memang saya lihat seperti itu, apalagi ketika saya sosialisasi di berbagai tempat. Memang saya melihat warga terutama yang di bagian dalam-dalam itu menganggap seperti hal biasa-biasa saja gitu. Jadi mungkin kalau yang di luar yang nampak gitu memang mereka ada memakai masker, terutama di tempat-tempat umum ya. Tapi kalau mereka sudah duduk berderet-deret di depan rumah sore ngobrol, itu sama sekali sepertinya tidak ada pengaruh apa-apa. Saya rasa sih seperti itu. Untuk itu sebenarnya memang kedisiplinan kita tetap harus ditingkatkan, jangan memandang remeh atau memandang masalah ini sederhana ya, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ini kita melawan mikroorganisme yang kita tidak bisa nampak mata, kasat mata, dan kita sendiri juga belum tahu obatnya, sehingga marilah kesadaran masyarakat ini harus kita tingkatkan. Kemudian kita sendiri juga harus menjaga imunitas diri kita sendiri gitu ya. Tapi terutama untuk orang-orang yang sudah usia lanjut di atas 50 tahun, tolong barangkali jika ada keluarga-keluarga yang mungkin mempunyai ya keluarga yang sudah usianya lebih lanjut, tolong disayangi. Artinya jagalah mereka dan dengan cara kedisiplinan kita sendiri. Apa perlu Bu PSBB seri ketiga? Menurut saya tidak ya. Kalau menurut saya ketika PSBB ini berjalan itu saya melihat PSBB ini dibuat seri ketiga, keempat, kelima, kalau punishmentnya ataupun kedisiplinnya tidak ditegakkan maksimal tidak ada gunanya. Kemudian ketika PSBB sudah ada tetapi masih banyak kebijakan dan pengecualian, ini juga tidak ada gunanya. Transportasi publik juga mulai dibuka ya, kemudian mudik katanya tidak boleh tapi pulang kampung boleh. Jadi orang susah membedakan antara mudik dan pulang kampung. Bagaimana kita itu bisa betul-betul membedakan mana yang mudik dan mana yang pulang kampung? Ini kan susah kalau seperti itu ya. Kemudian sekarang juga sudah berjejal transportasi udara ya, dengan berbagai cara. Artinya orang itu juga tetap tidak patuh untuk berkeinginan tetap merayakan mudik. Menurut saya tidak perlu lagi ya. Yang penting itu kalau memang kesadaran masyarakat ini yang mentalnya dibangun tinggi, kemudian juga bagaimana caranya mereka agar bisa membentengi diri sendiri dengan self imun. Saya rasa kita serahkan sekarang kepada masyarakat secara self imun, self defense. Jadi biar mereka yang akan jaga dirinya sendiri. Harapan kepada pemerintah Kota Surabaya apa Bu? Harapannya kepada pemerintah? Kalau harapan kepada pemerintah Surabaya dengan diberlakukannya PSBB kemarin pertama dan kedua serta perpanjangannya, ini mungkin masyarakat Surabaya itu ternyata dengan adanya pandemi ini strata-strata yang memang menengah ke bawah itu semakin parah, semakin sulit. Saya kemarin ketika pergi kunjungan ke warga masyarakat gitu ya, itu banyak mereka itu yang mengeluh karena apa, bantuan mereka dengan diberlakukannya PSBB itu kan kewajiban pemerintah untuk segera menyalurkan ya, tapi ternyata bantuan mereka tidak turun, kemudian juga tidak tersampaikan, sudah diminta KTP-nya tapi ternyata tidak ada, kemudian barangkali di tengah jalan ganti personil namanya begitu ya, sehingga memang betul-betul menangis mereka karena sulitnya dan mengeluhnya. Nah, untuk itu apa harapan saya? Ya harus segera, jika begitu PSBB itu diberlakukan, maka perangkatnya sudah harus segera disiapkan. Ini sudah hampir selesai di tanggal 24 Mei besok ini PSBB ya, tetapi banyak masyarakat yang belum menerima. Oleh karena itu saya harapkan mungkin pemerintah Surabaya sudah bagus barangkali untuk penanganannya, untuk mendeteksi mereka yang kena pandemi begitu. Dan sekarang juga sudah ada rapid test ya, sehingga itu semakin mempercepat untuk pendeteksian dini. Tetapi tolong mungkin warga masyarakat yang terkena imbas dari COVID ini menjadi perhatian penuh, segera dilaksanakan tanpa ada embel-embel apa-apa.